Halo teman-teman, di sini kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian. Apa sih operasi perkalian itu? Nah, operasi perkalian itu sendiri yaitu penjumlahan pada angka yang sama secara berulang. Nah, operasi perkalian ini teman-teman mempunyai sifat-sifat, yaitu sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, yang mana artinya pertukaran. Nah, itu dirumuskan dengan A dikali B itu sama atau setara dengan B dikali A, yaitu akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, lebih jelasnya kita langsung pergi ke contoh. Contoh yang pertama yaitu 2 dikali 5. Apabila bilangan ini dipindah atau ditukar yaitu 5 kali 2 akan memperoleh hasil yang sama, yaitu 10. Nah, contoh yang kedua itu sama, yaitu 3 dikali 4. Apabila dibalik, 4 dikali 3 akan memperoleh hasil yaitu sama dengan 12. Nah, kesimpulannya jadi apabila bilangan pertama dan bilangan kedua itu ditukar posisi akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat ini artinya pada proses perkalian meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Nah, sifat asosiatif ini memiliki rumus A dikali B dikali C, yang mana A dikali B itu dikelompokkan. Dan itu setara dengan A dikali B dikali C, yang mana B dikali C itu dikelompokkan. Lebih jelasnya lagi, langsung kita ke contoh. Yaitu yang contoh yang pertama, pengelompokan antara 4 dikali 3, setelah itu dikali 2. Itu setara dengan 4 yang terlebih dahulu itu dikali 3 dikali 2 dan mendapatkan hasil yang sama yaitu 24. Nah, teman-teman, lebih jelasnya lagi kita pergi ke contoh yang kedua, yaitu pengelompokan itu 2 dikali 3, setelah itu dikali 5. Itu setara dengan 3 dikali 5 terlebih dahulu terus dikalikan 2. Itu juga akan mendapatkan hasil yang sama yaitu sama dengan 30. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, yang mana yang artinya sifat operasi hitung ini dua operasi hitung berbeda, yaitu salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk penyebaran bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, sifat distributif ini terdapat rumus yaitu A dikali B ditambah C, itu penjabarannya disebarkan yaitu A dikali B, setelah itu ditambah A dikali C. Nah, apabila teman-teman kurang paham, kita langsung pergi ke contoh. Contohnya yaitu yang pertama, 4 dikali dalam kurung 3 ditambah 2. Nah, di situ kita sebarkan dahulu 4 dikali 3 dahulu, terus ditambah 4 dikali 2. 4 dikali 3 itu memperoleh hasil yaitu sama dengan 12, dan 4 dikali 2 yaitu 8. Jadi sama dengan 12 ditambah 8 yaitu 20. Nah, itu juga berlaku pada pengurangan, yaitu kita lihat pada contoh yang kedua, 4 dikali 3 dikurangi 2, yang mana 3 dikurangi 2 dalam kurung. Apabila kita sebarkan yaitu 4 dikali 3, setelah itu dikurang 4 dikali 2. 4 dikali 3 yaitu sama dengan 12, 4 dikali 2 sama dengan 8. Terus berarti 12 dikurangi 8 yaitu sama dengan 4. Nah, sifat yang keempat yaitu sifat identitas. Sifat identitas pada perkalian adalah bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri.
sifat identitas pada perkalian dapat dirumuskan yaitu A dikali 1 sama dengan A. Jadi apabila bilangan apapun jika dikali dengan 1 akan mendapatkan hasil yaitu sama dengan bilangan itu sendiri. Yaitu contohnya 2 dikali 1 yaitu sama dengan 2. Jadi apabila bilangan itu dikalikan dengan 1 akan memperoleh hasil bilangan itu sendiri. Contoh kedua B yaitu 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, sifat yang kelima yaitu sifat 0. Sifat 0 pada perkalian adalah bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0, maka jawabannya yaitu 0. Sifat 0 dapat dirumuskan yaitu A dikali 0 sama dengan 0. Jadi, bilangan sebesar apapun, bilangan sebanyak apapun, jika dikali dengan 0 akan mendapatkan hasil yaitu sama dengan 0. Seperti contoh, 2 dikali 0 sama dengan 0. 10 dikali 0 sama dengan 0. Dan 7 dikali 0 sama dengan 0. Nah, sifat yang terakhir yaitu sifat negasi. Pada perkalian berlaku sifat negasi atau ingkaran. Sifat negasi dapat dirumuskan yaitu min 1 kali A sama dengan min A. Dan min 1 dikali min A sama dengan A. Jadi, apabila salah satu bilangan terdapat min, maka dapat dipastikan jawabannya akan min. Nah, sedangkan apabila dua bilangan yaitu min akan memperoleh jawaban yaitu sama dengan positif. Nah, contohnya 5 dikali min 5 sama dengan min 25. Yang mana bilangan 1 ini terdapat min, maka jawabannya itu juga min. Nah, sedangkan apabila keduanya min, seperti contoh yang ketiga yaitu min 3 dikali min 7 sama dengan 21. Jadi, apabila dua bilangan itu terdapat min, maka akan memperoleh hasil jawaban yaitu plus yang berupa tidak ada min. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita pahami mengenai operasi perkalian. See you teman-teman, bye.